Sebetulnya koperasi ini Pak, kalau orang telah baik-baik ini, sebetulnya koperasi ini dia itu dibentuk oleh himpunan warga. Nah, artinya bukan inisiator dari satu orang saja, tapi dari himpunan warga dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Mensejahterakan anggota, ya. Jadi koperasi ini dia tidak ada itu dia bilang CEO atau apa, itu hanya ada anggota, pengurus dan pengawas. Nah, tujuannya itu mensejahterakan anggota, berbeda dengan PT atau CV yang dimana untuk keuntungan pribadi. Oke. Tapi ini untuk anggota. Nah, kontribusinya untuk warga adalah di saat area warga itu menjadi anggota, dia pasti akan mendapatkan akses permodalan dari koperasi itu sendiri, serta usaha yang dimasukkan dalam koperasi itu bisa dikembangkan melalui koperasi. Dan dengan harapan koperasi ini bisa membawa potensi-potensi usaha baru yang sebelumnya belum pernah ada di anggota menjadi ada. Itu sebetulnya keinginan koperasi. Jadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Ini ternyata banyak masyarakat yang kaget. Oh, Koperasi Merah Putih yang orang tahu KUD, Ya, betul, Koperasi KUD. Unit Desa. Nah, mekanismenya seperti apa sebenarnya ini Koperasi Merah Putih? Sudah sejauh mana sosialisasinya ini, Pak Brian? Sebetulnya kita sudah jalan, sebetulnya ini juga kita baru terima sekitar pertengahan bulan lalu. Jadi memang agak mepet karena launchingnya itu tanggal 12 Juli. 12 Juli ya. Bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Nah, itu kita launching 87 kelurahan diusahakan itu sudah ada akte koperasinya, badan hukumnya. Nah, jadi kita baru sosialisasi baru minggu lalu Oh, ke kelurahan, ke lurah-lurah dan camat-camat. Dengan harapan kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu lurah dan camat ini bisa menyampaikan kepada warganya. Dan kita akan mulai musyawarah Pak itu per hari Rabu ini. Hari Rabu ini kita akan musyawarah dengan target tanggal 20 Mei itu 87 kelurahan sudah tercover. Itu untuk Kota Manado ya? Jadi Kopdes ini kan sering tergaung itu Kopdes Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Koperasi, Tapi iya, Desa. setelah kita lihat Pak Presiden kan waktu itu dia merevisi bahwa pembentukan serentak 70.000 koperasi desa Merah Putih. Lalu direvisi menjadi 80.000. 80.000. Revisi 10.000 itu karena beliau memasukkan kelurahan juga dalam situ. Jadi koperasi Merah Putih ini bukan hanya kewajiban desa untuk membentuk, tapi juga kelurahan juga ikut membentuk. Koperasi kelurahan itu kalau di Manado Koplur ya, koperasi Koplur, kelurahan. ya. Nah, kalau di kabupaten pasti Kopdes. Nah, Kopdes ini atau Koplur ini perbedaannya itu kalau Koplur itu anggotanya itu hanya boleh dalam satu kelurahan. Jadi tidak boleh di kelurahan lain. Contoh kelurahan Taas, anggotanya ada kelurahan Taas. Tidak boleh dari kelurahan Masing atau lain-lain yang gabung situ, nggak boleh. Karena mereka juga ada koperasinya Oh, sendiri. jadi masing-masing kelurahan sendiri ya? Sendiri. Sedangkan koperasi umum itu biasanya itu anggotanya bebas selama dia dalam satu kota atau satu kabupaten, terserah itu. Itu yang membedakan. Dan kalau koperasi Koplur itu dia melihat potensi ekonomi yang ada di kelurahan itu. Dia kembangkan di situ. Sedangkan koperasi biasa itu dia melihat ya potensi-potensi apa yang pada umumnya ada. Tapi kalau koperasi kelurahan ini khusus pada kelurahan itu. Jadi benar-benar membuat kelurahan ini menjadi maju dan sejahtera serta mandiri. Begitu, Pak. Nah, untuk kepengurusannya ini ada yang mempertanyakan juga ini jangan sampai ada yang main mata begitu. Betul. Gimana itu? Jadi begini, kalau koperasi Merah Putih ini, dia itu pengurusnya itu wajib minimal 5, pengawas itu 3. Nah, 5 ini terdiri apa-apa, ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua keanggotaan, sekretaris dan bendahara. Pengawas, ketua pengawas, sekretaris pengawas, dan anggota pengawas. Ketua pengawas ini ex officio Pak. Iya. Jadi dia langsung lurah. Siapapun lurah atau kepala desa yang menjabat saat itu, dia langsung otomatis menjadi ketua pengawas. Ketua pengawas ya? Ya, itu ex officio artinya melekat jabatannya di situ. Sedangkan 5 ini bebas, ini dipilih oleh anggota kelurahan itu. Dengan catatan diusahakan Pak ya, dihimbau, bukan harus, dihimbau mereka ini mengerti perkoperasian dan lolos SLIK OJK. Artinya dalam artian yang nggak ada nama buruk lah di SLIK OJK itu. Jadi itu syaratnya ya? Dihimbau, bukan syarat utamanya. Oh iya, kalau boleh begitu Kalau ya? boleh. Syaratnya yang paling utama adalah tidak ada keluarga inti saling berhubungan antara pengurus dan pengawas. Tidak ada hubungan keluarga. Inti dan keluarga level 1. Alasannya apa itu? Yang tadi supaya nggak main mata. Iya. Supaya nggak ada itu yang namanya kita jadi karena kita papa itu atau tape mama itu enggak. Jadi 5 ini dan 3 ini tidak boleh ada hubungan keluarga sama sekali. Baru tidak boleh juga semenda Pak. Apa itu?
anak mantu, Oh. menantu, pokoknya hubungan keluarga yang terjadi Hubungan karena keluarga. sesuatu hal lah. Pokoknya tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan keluarga begitu. Iya, sama tidak boleh ada unsur pimpinan kelurahan di situ. Jadi kelurahan hanya boleh ex officio satu ketua, hanya boleh lurah atau kepala desa. Untuk ketua pengawas, begitu Pengawas, ya. ya betul. Jadi dengan harapan ini dibentuk dengan harapan supaya mereka ini saling independen, benar-benar tidak ada yang namanya ordal di situ, begitu sih Pak. Seperti apa nanti perkembangannya untuk Koperasi Merah Putih yang rencananya akan di launching 12 Juli ya? 12 Juli. Oke. Semoga sukses untuk kedepannya ya. Oke. Dan mungkin sebagai closing statement Pak Brian, mungkin apa yang ini Anda sampaikan atau mungkin sebagai ajakan juga bagaimana untuk bisa, khususnya bagi para anak muda untuk bisa bergabung dengan koperasi, silakan. Iya. Jadi ini pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih di Manado ini dan juga desa-desa di kabupaten ini merupakan sebuah peluang untuk kita berpartisipasi aktif dalam sebuah program pemerintah, Pak. Jadi ini betul-betul bottom up. Artinya kita yang memfasilitasi tapi yang membentuk itu dari bawah sampai ke atas. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda itu mereka itu mempunyai suara yang paling kuat sebenarnya. Waktu demo lalu saja anak muda yang demo. Nah, masa demo bisa kekumpul, bisa berpartisipasi aktif. Ini untuk kepentingan kelurahan, masa nggak bisa berpartisipasi aktif. Jadi tolonglah, kita butuh juga anak-anak muda untuk bisa mengembangkan koperasi ini ke arah yang lebih kekinian atau lebih ke arah era digitalisasi. Makanya kita memohon, kita akan mulai musyawarah mulai dari Rabu ini. Tolong teman-teman warga kelurahan untuk dapat berpartisipasi aktif. Mari kita sama-sama bangun Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi sebuah wadah untuk memajukan dan mensejahterakan warga kelurahan itu. Jangan sampai kita lewat kesempatan ini. Karena ini kesempatan Pak. Kita nggak keluarkan uang untuk pembuatan aktenya, enggak. Hanya simpanan pokok dan simpanan wajib yang nantinya itu juga akan kembali juga ke warga. Jadi jangan sampai kita lewatkanlah kesempatan ini. Gitu, Pak. Kanal Informasi